terbalik dah itu, Bi. Nah. Belum gitu. Tidak, tulisannya terbalik ya ke situ. Iya. Perasaan kemarin tidak terbalik. Hasilnya tidak. Coba tontonkan. Kemarin tidak. Persiapan dulu ya. Oh, belum dibagi ya, Bi? Linknya. Ini sifatnya pribadi masih. Itu udah masukin. Tadi. Mas buka HP ya. Gelap lah. Sebentar. Atau perlu beli lampu? Yang ke situ tidur. Udah terus. Halo. Di mana bagikan? Sudah. Bagikannya di mana? Majana.
Tidak kayak Cik Riz kayaknya. Tengok di HP bae dulu, Bi. Abi kok apa pula yang mode terbatas itu? Itulah, ada tahu. Hah? Salah nyetelin juga tidak bisa. Apa? Tidak bisa masuk lewat HP Abi. Laptopnya hang. Baru lihat daring ya. Mbak, kok tidak daring, Mbak? Kok ada absen? Bang. Hentikan dulu. Bun. Lap, saya dulu mau dialih. Bus. Bu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baru 9 orang ini yang hadir dari 31. Semoga nanti bisa hadir semua ya. Dari 10 orang yang hadir, baru 5 orang yang ngasih jempol nih. Saya tanya dulu, apakah tulisan yang terdapat di papan tulis mem itu terbalik nggak tulisannya di kamu? Karena kalau di layar mem sepertinya terbalik. Mohon komentarnya ya, biar mem tahu. Jadi saya bisa memperbaiki jika ada yang keliru. Oke, bisa dibaca ya. Oke, Rahel tulisannya apa Rahel? Ya, coba Rahel tuliskan di kolom komentar itu judulnya apa itu. Lampu tidak. Oke, sambil menunggu yang lain, kalian boleh menyiapkan buku tulis ya, buku tulisnya dan buku-buku lain yang dirasa perlu ya. Oke, baiklah, kita belajar hari ini dari jam 8 lewat 10 sampai dengan jam 9.25. Oke, makasih Rahel ya, berarti kelihatan ya. Jadi kalau memang nanti ada tulisan yang kurang jelas, kalian bisa cek di kolom komentar itu, biar mem akan perjelas kembali ya. Sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, kita mulai saja nanti pelajarannya tepat jam 8 lewat 10. Masih ada waktu, kita menunggu 4 menit lagi ya.
Oke, baiklah ya, memulai saja pelajaran kita hari ini sambil menunggu nanti temannya hadir di dalam kelas ya. Materi kita hari ini yaitu membahas tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat ya, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sudah kita pelajari, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana nilai A itu melekat pada X kuadrat, nilai B melekat pada variabel X, dan C tidak punya variabel. Nah, ada dua sifat dari akar dari persamaan kuadrat ya. Yang pertama, sifat yang pertama ini adalah sifat penjumlahan. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat itu kan ada dua ya. Ada X1 dan X2. Sifat yang pertama yaitu sifat penjumlahan, di mana X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. B kita dapat dari variabel X dan A didapat dari variabel X kuadrat. Sifat yang kedua adalah sifat perkalian, di mana X1 dikali X2 itu hasilnya adalah C per A. Nah, ini dua sifat dari persamaan kuadrat ya, dua sifat dari akar persamaan kuadrat. Nah, sebagai contohnya, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, jika diketahui ya persamaan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini ya, mempunyai persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Pertanyaannya ada dua. Tentukan nilai dari ini X1 ditambah X2-nya berapa? Pertanyaan keduanya adalah X1 dikali X2 nilainya berapa? Pertanyaan ketiganya kita coba dua aja dulu ya. Ada dua pertanyaan itu. Nah, bagaimana kita menggunakan sifat dari akar persamaan kuadrat, sifat penjumlahan dan pengurangan pada pertanyaan pertama ini ya. Nah, persamaannya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 tambah X2, X1 dikali X2. Nah, sebelum mengerjakan soal itu, kita ambil dulu persamaan kuadratnya ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita lihat penyelesaiannya di sini. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita dapat nilai A itu sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 4. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapakah hasil dari X1 ditambah X2? Nah, tanpa kita harus mencari akar-akarnya, kita bisa menggunakan sifat dari akar tadi ya. Untuk X1 ditambah X2, kan tadi rumusnya adalah negatif B per A. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. Negatif, B-nya adalah negatif 3 per A-nya 1. Nah, negatif ketemu negatif ya, min kali min menjadi plus 3 dibagi 1, nilainya adalah 3. Tuh.
Ya, nilainya adalah 3 ya. Jadi X1 tambah X2-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Nah, yang kedua ini Mem kerjakan di sini aja ya. Nah, X1 dikali X2 itu persamaannya adalah C per A. Maka kita tinggal masukkan nilainya. C-nya tadi kita adalah negatif 4. A-nya adalah 1, negatif 4 per 1. Maka hasil kalinya adalah negatif 4. Nah, sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya, atau mungkin kurang jelas di tulisannya, silahkan kalian tanyakan di chatnya. Kalau sudah jelas, akan Mem lanjutkan. Bagaimana? Apakah sudah paham untuk contoh yang pertama ini? Bisa ya? Oke, kalau bisa berarti Mem akan coba lanjutkan ke contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Ada contoh yang kedua ya. Nah, contoh kedua. Misalkan kita punya persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 12. Nah, misalnya begitu ya, mempunyai persamaan ini. 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 12. Sama ya, kita akan menentukan hasil kali dari akar-akarnya dan hasil penjumlahan dari akar-akarnya. Oke, boleh dijawab di kolom chatnya ya. Boleh dijawab di kolom chatnya. Untuk persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 12 ini, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya? Maaf ya, sebelum kita menentukan nilai A, B, dan C-nya, persamaannya kita ubah dulu menjadi sama dengan 0 ya. Jadi persamaan awalnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 12. Nah, ini kita buat sama dengan 0, berarti positif 12 lawannya adalah negatif 12 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, baru kita bisa menentukan berapa nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Ya. Silakan coba Brian. Brian, berapa nilai A-nya Brian? Silakan tuliskan di kolom chatnya Brian. Halo Brian. Berapa nilai A-nya Brian? A-nya 3. Oke, benar ya. A-nya 3. Kemudian siapa ya? Salsabila ada. Nah, Salsabila berapa B-nya Salsabila? Salsabila, mana Salsabila? Berapa nilai B-nya Salsabila? Atau ada yang lain mau menjawab, silakan ya. Berapa nilai B dan nilai C-nya? Ria mungkin ada di sini? Siapa aja boleh ya menjawab berapa nilai B dan nilai C-nya? Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Nilai B-nya kata Naila dan Rahel 5. Dicek lagi ya.
Coba. Oh iya, udah dibenarkan. Nilai B-nya adalah negatif 5. Oke, benar ya. Terus nilai C-nya sama dengan berapa? Oke, ya benar. Salah Iqbal, masih salah Iqbal. Nilai C-nya? Ah iya, nah benar ya. Nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan ke dalam sifat yang pertama. Sifat penjumlahannya adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti sama dengan berapa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Berapa X1 tambah X2? Sama dengan min B per A. Min B per A. Kalau nggak bisa menulis seperti itu, di kolom chat kamu boleh nulis kayak gini ya, pakai strip kayak gitu, insya Allah Mem ngerti. Pakai garis miring. Ya, silakan boleh dijawab berapa nilai X1 tambah X2-nya. Ayo, siapa yang sudah dapat? Tinggal masukkan nilai B, kemudian dibagi dengan A. Ya, Mem tunggu ya. Aduh, koneksinya lagi tidak stabil. Brian, coba perhatikan negatifnya. Di sini ada negatifnya loh, Brian. Negatif dikali negatif 5 per... Ya, perhatiin lagi negatifnya. Agak lambat jalannya. Dia nunggu komentarnya agak lambat. Ya, Mutiara. Ya, benar, Mutiara C-nya negatif 12 ya. Berapa? Itu Brian masih keliru sedikit ya. Nah, hati-hati. Tadi kan ada negatif. Nilai B-nya kan negatif 5. Berarti negatif 5 per A-nya 3. Nah, ada min ketemu min ini. Min kali min jadi plus 5 per 3. Nah, di situ letak kelirunya ya, Brian. Hasilnya adalah 5 per 3. Oke, dibenerin dulu sebentar. Bagaimana sifat keduanya? Kita lihat sifat keduanya, mungkin nggak apa-apa Mem sini aja ya, biar kelihatan. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, berapa nilai C-nya? X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Ayo, berapa C per A? Hasil kalinya. Yang sudah dapat jawabannya, boleh menuliskannya di kolom chat. Oke, negatif 12 per 3. Oke, benar Brian. Nah, negatif 12 per 3 itu bisa dibagi kan? Berarti berapa tuh hasil akhirnya? Negatif 12 per 3. Oke, nah berapa negatif 12 dibagi 3? Ada hasilnya kan? Nah, berapa hasilnya negatif 12 dibagi 3? Ya. Ya, yang lain juga boleh jawab ya. Berapa negatif 12 dibagi 3? Iya, benar ya. Negatif 4 per 1 atau sama dengan negatif 4. Oke? Pintar-pintar nih ada kelas 99. Nah, ini 2 contoh ya. Pertama dulu. Sekarang saya akan kasih contoh yang ketiga ya. Papan tulisnya Mem bersihin aja dulu semuanya biar muat ya. Kita lihat contoh yang ketiga.
Untuk contoh yang ketiga, kamu bisa lihat buku mandirinya ya. Itu ada di halaman 24 ya, bagi yang punya buku mandiri ada di halaman 24. Nanti kita akan lihat ada soalnya dari nomor 51 sampai 70, tapi tidak semuanya kita bahas. Kita lihat dulu soal yang ada di halaman 24. Mem ambil contohnya adalah soal nomor 58 ya. Nah, pada soal 58 itu diketahui, contoh yang ketiga ya, diketahui persamaan kuadratnya adalah X kuadrat, nggak kelihatan ya, sorry. Persamaannya adalah X kuadrat dikurang 3X sama dengan 2 dikurang X kuadrat. Nah, persamaannya begitu. Nah, sebelum ke pertanyaannya, kita lihat dulu persamaannya. Persamaannya adalah X kuadrat dikurang 3X sama dengan 2 dikurang X kuadrat. Nah, persamaan ini belum seperti persamaan umum persamaan kuadrat ya. Nah, kita gabungkan dulu yang sejenis ini. Ya, kita kumpulkan di sebelah kiri semua. Negatif X kuadrat lawannya adalah positif X kuadrat dikurang 3X. Terus positif 2 itu lawannya adalah negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini sejenis. Kalau sejenis kan bisa dijumlahkan. 1X kuadrat ditambah 1X kuadrat hasilnya adalah 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu bentuk persamaan kuadratnya. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 2, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 2. Nah, ya. Nah, dari situ pertanyaannya adalah nilai dari, ya, pertanyaannya nilai dari 6 kali X1 ditambah 6 kali X2 sama dengan berapa? Kalau kita lihat, ini adalah sifat penjumlahan ya. Sifat penjumlahan 6 kali X1 ditambah 6 kali X2. Ini adalah sifat penjumlahan. Tetapi dalam sifat penjumlahan hanya ada X1 ditambah X2. Tidak ada 6-nya. Ya, tidak ada 6-nya. Nah, kalau tidak ada 6-nya bagaimana? Sedangkan di soal kita ini ada 6-nya gitu ya. Nah, kita ambil dulu pertanyaannya. 6 kali X1 ditambah 6 kali X2, ini kita ubah, nah. Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan sama seperti waktu kita memfaktorkan untuk mencari bilangan akar-akar dari persamaan kuadrat. Lihat ya, dia sama-sama punya angka 6 kan? Ya, sama-sama punya angka 6. Berarti 6 kali, 6-nya bisa kita taruh keluar, X1 ditambah X2. 6 kali X1 tambah X2. Sehingga hasilnya adalah 6 kali. Nah, kita ingat lagi ya yang tadi ya, sifat penjumlahan itu rumusnya adalah min B per A. Nah, sama dengan 6 dikali min. B-nya negatif 3 per A-nya 2. Sama dengan, ya, ini saya taruh ke samping aja ya. Sama dengan 6 dikali negatif kali negatif positif 3 per 2 sama dengan 6 dikali 3 itu 18 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, berarti nilai dari 6X1 ditambah 6 kali X2 sama dengan 6. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke. Tuh, kalau mau dicatat boleh atau nanti saja
Kita akan upload ulang video pembelajaran hari ini ya, sehingga kamu bisa menonton kembali. Itu soal yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau soal yang keempat ya? Pada soal yang keempat ini, misalnya mengubah bentuk kuadratnya menjadi 12 dikurang 3x dikurang 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaannya begitu. Tuh ya. 12 dikurang 3x dikurang 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, nih. Bagaimana kita menentukan nilai A, B, dan C-nya? Ya, tetap sama. Nilai A itu kan berada pada posisi X. Nilai B itu berada pada, nilai A itu pada X kuadrat, nilai B itu pada X, dan nilai C itu yang tidak punya variabel X-nya. Ayo silakan dijawab berapa A, B, dan C-nya. Ya, dijawab lagi ya, berapa A, B, dan C-nya. Semangat, semangat. Berapa nilai A, B, dan C-nya itu? Halo Nopika, Rezo, Zaki, Rizky Adriantama, Fahri, Intan, Raihan. Kenapa Raihan pesannya ditarik? Mutiara, Erlia, Naila. Tuh, yuk yang lain mana ini? Tuh udah dijawab Brian tuh. Kata Brian, A-nya -2, B-nya -3. C-nya berapa Brian? C-nya 12. Benar ya? Nah, yang tanyakan adalah berapa nilai dari 1/x1 ditambah 1/x2. Itu pertanyaannya. Berapakah nilai dari 1/x1 ditambah 1/x2? Nah, ingat ya, kan nggak ada rumusnya yang kayak gitu. Yang ada hanya x1 ditambah x2. Nah, untuk yang ini kita operasikan dulu, nah. Ya, jadi pertanyaannya ini kita operasikan dulu. Nah, caranya ya, kita operasikan dulu. Membawa ke sini aja ya. Nah, kita taruh di pinggir ini. Nah, kita ambil tuh, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, ini kalau kayak pecahan itu berarti kita menyamakan penyebutnya dulu. Untuk menyamakan penyebutnya cukup kalian kalikan silang saja. Ya, 1 kali x2 berarti x2 ditambah 1 kali x1 x1 per, yang di bawah juga ikut dikali, x1 ditambah x dikali x2. Nah, tapi di soal tadi x1-nya di depan, x2-nya di belakang. Nah, waktu kelas 7 kita sudah belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, ini boleh ditukar, nah. Dia boleh menjadi x1 ditambah x2 per x1 kali x2. Nah, dari sini ya, dari sini kan berarti semuanya rumusnya ada tadi kan. Rumus penjumlahan ada dan rumus perkalian juga ada. Nah, kita masukkan rumusnya. X1 tambah X2 negatif B per A per X1 kali X2 adalah C per A. Nah, kemudian kalau pecahan dibagi dan diubah menjadi perkalian, maka C per A-nya akan dibalik menjadi A per C. Nah, dari sini A-nya habis, boleh kita coret. Berarti sisanya tinggal
negatif B per C. Nah, kita dapatlah nilai negatif B-nya tadi adalah negatif 3 per C-nya adalah 12. Min dikali min itu, ya negatif kali negatif adalah positif 3 per 12. Ya, kemudian sama-sama kita bagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 1 per 4. Ya, hasilnya jadi 1 per 4. Nah, ini lihat ya. Tadi awalnya pertanyaannya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka penyelesaiannya jadi begini. Kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan silang. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Coba kita. Ini penghapusnya bagus banget ini ya. Nanti kita cari penghapus yang lain. Nah, contoh yang kelima, kita coba tanpa menggunakan sifatnya dulu ya. Kita coba lihat. Pertanyaannya adalah persamaan kuadratnya diketahui X kuadrat ditambah XP ditambah 3X 3X ditambah PX ya, X kuadrat ditambah PX, kemudian ditambah 3P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, salah satu akarnya adalah negatif 2. Ya, salah satu akarnya adalah negatif 2. Pertanyaannya adalah, maka nilai P sama dengan. Nah, berapa nilai P? Nah, salah satu akarnya adalah negatif 2, itu maksudnya adalah X-nya itu sama dengan 2. Ya, X-nya sama dengan, X-nya sama dengan negatif 2. Berarti pada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX ditambah 3P dikurang 1 sama dengan 0, kita tinggal mengganti nilai X-nya menjadi negatif 2. Ya. Berarti X kuadrat kita ganti menjadi negatif 2 kuadrat ditambah P kali negatif 2 ditambah 3P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Negatif kali positif itu negatif 2P ditambah 3P dikurang 1 sama dengan 0. Kita dekatkan yang sama ya, yang sama. Berarti negatif 2P itu sejenis dengan 3P, kita dekatkan. Kemudian ditambah 4, 4-nya positif kan, dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 2P ditambah 3P itu hasilnya adalah 1, 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3 sama dengan 0. Maka ya, dari sini diperoleh P tambah 3 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan negatif 3. Positif 3 lawannya negatif 3. Nilai P-nya adalah negatif 3. Nah, itu contoh yang kelima. Oke. Paham ya untuk soal yang kelima?
Ya, kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Bagian mana yang belum dipaham, nanti akan Mem jelaskan ulang. Sampai di sini layarnya terlihat jelas ya? Tidak terbalik kan? Enggak. Oh, enggak. Oke, kalau gitu Mem lihat contoh yang ke-6. Nah, saya bisa banyak menjelaskan berarti ya. Kita lihat contoh yang ke-6. Bagaimana bentuk soal contoh yang ke-6? Nih, saya punya persamaan AX kuadrat ditambah 3X ditambah C sama dengan 0. Nah, ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat di buku mandirinya soal nomor 62 ya. Nah, jumlah akarnya katanya ya. Jumlah akarnya itu sama dengan negatif 6. Sedangkan selisih akar-akarnya itu sama dengan mana tadi ya? Selisih akarnya itu adalah 4. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai C? Untuk menyelesaikan soal ini, nanti kita akan mengingat kembali tentang pelajaran kita di kelas 8, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, sistem persamaan linear 2 variabel, metode eliminasi. Ya, metode eliminasi. Nah, sebentar ya, Mem mau isi tinta spidol dulu sebentar saja. Oke ya. Nah, ini caranya ya, cara penyelesaiannya. Nah, kita ambil dulu dari persamaan-persamaan ini ya. Jumlah akarnya negatif 6. Berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif 6. Nah, kita ingat bahwa penjumlahan ini tadi rumusnya adalah negatif B per A. Ya, negatif B per A. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A. Sama dengan negatif 6. Nah, coba kita lihat apa yang bisa kita dapat dari persamaan ini. B-nya 3 ya. Negatif 3 per OA-nya ya tetap A. Sama dengan negatif 6. Nah, berarti A-nya bisa kita dapat sama dengan ya, berapa A-nya ini? Kalau negatif 3 per A sama dengan negatif 6, nah negatif bagi negatifnya itu bisa kita hapus dulu ya. Min bagi minnya kan plus, atau negatif bagi negatif itu positif. Jadi 3 per A sama dengan 6. Boleh kamu kali silang lah ini. Ya, 3 sama dengan 6A. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Aduh, kelihatan ya. Pindahin. A sama dengan 3 sama dengan 6A, berarti kita dapat A-nya sama dengan 3 per 6, A-nya adalah 1 per 2. Ya, betul ya, A-nya 1 per 2 ya. A-nya adalah 1 per 2. Di sini ada selisih akarnya katanya 4. Nah, untuk selisih yang katanya 4 itu tadi, ya, yang selisihnya sama dengan 4, ini kita gabungkan dulu. Ya, kita ambil lagi penjumlahan tadi. X1 ditambah X2 sama dengan negatif 6.
X1 dikurang X2 sama dengan 4. Nah, ini akan Mem eliminasi dengan cara menjumlahkan. Kenapa menjumlahkan? Karena saya mau membuang X2. Ya. Negatif 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah negatif 2 ya. X kuadrat negatif ketemu positif tetap negatif, berarti X2 dikurang X2 hasilnya habis. X1 tambah X1 itu hasilnya adalah 2 kali X1. Nah, didapatlah nilai X1-nya sama dengan negatif 2/2, X1-nya sama dengan negatif 1. Nah, X1-nya kita dapat sama dengan negatif 1. Nah, setelah dapat nilai X1 sama dengan negatif 1, nah ini prosesnya agak lumayan panjang ya. Nah, kita ambil sifat perkalian. Ya, setelah dapat ini kita ambil sifat perkalian. Sifat perkalian itu dari sini tadi ke sini ya, selanjutnya ke sini. Nah, sifat perkalian itu X1 dikali X2, X1, sorry agak meredeng-redeng jadinya ya. X1 dikali X2, itu rumusnya adalah C per A. Nah, X1-nya kita sudah dapat, X1-nya adalah negatif 1. Dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, berarti ada 2 yang belum diketahui. Ada X2 yang belum diketahui, ada C juga yang belum diketahui. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus perkalian. Kita balikan lagi ke rumus penjumlahan. X1 ditambah X2 tadi sama dengan negatif 6. Berarti negatif 1-nya kita ganti dengan negatif 1. Ditambah X2 sama dengan negatif 6. Nah, kita peroleh nilai X2-nya adalah negatif 6 ditambah 1. Dapatlah nilai X2-nya sama dengan negatif 5. Nah, baru kita masuk ke rumus perkalian. Ya, nah dari sini tadi ke sini ya alurnya ya. Nah, ini kita ke sini. Baru kemudian kita pakai perkalian. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan C per 1/2. Nah, 5 sama dengan C per 1/2. Maka C sama dengan 5 dikali 1/2. C sama dengan 5/2. Nah, tuh. Ya. Tuh. Didapat nilai C-nya adalah 5/2. Ya, 5/2 itu sama saja dengan 2,5. Boleh juga ya dibuat desimal ya. Jadi nilai C-nya, A-nya sama dengan setengah dibuat 0,5 boleh. C-nya 5/2 dibuat jadi 2,5 juga boleh. Nah, soal yang ke-6 ini lumayan panjang jalannya ya. Nah, semoga tidak apa-apa panjang, tapi kalian dapat mengikutinya. Ini alur yang pertama, kita menggunakan sifat penjumlahan, kemudian dapat nilai A, terus kita eliminasi, mendapat nilai X1, kemudian kita masukkan lagi ke rumus penjumlahan, didapatlah nilai X2-nya, dan terakhir dengan menggunakan sifat perkalian, kita mendapatkan nilai C adalah 2,5. Nah, demikian saja penjelasan dari Mem ya di YouTube ini. Ya, semoga apa yang Mem jelaskan hari ini itu bisa kalian pahami, ya bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di grup WA kita ya. Nanti di situ kita akan ada tanya jawab diskusi mengenai materi yang sudah Mem jelaskan hari ini.
Jika ada hal yang belum kalian pahami, maka silakan kalian tanyakan di grup WA dan akan kita bahas bersama. Ya, gitu. Nah, ini yang terakhir. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang alhamdulillah bisa hadir di kelas live streaming ini. Mengucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.